Ketimbang teori terus langsung ngomong, kadang suka lucu jadinya. Saya minta tolong dulu nih Om. Apa tuh? Jadi kebetulan saya lagi coba, tepatnya pas setahun nih, saya ngerendam batu pandan. Oh, ngerawat. Iya. Iya, boleh. Cuman kondisinya, jadi saya merendam di dua tempat dengan cairan berbeda. Yang satu jeruk nipis, yang satu belimbing wuluh. Kondisi batunya yang saya rendam itu semuanya pandan dengan sisik warna dasar semua ya Om ya. Saya ngerendam apa adanya nih Om. Jadi saya nggak diapa-apain, saya tutup di toples, saya diemin aja udah setahun apa adanya gitu. Oh, yang satu pakai jeruk nipis, yang satu lagi pakai belimbing sayur kayak arahan orang-orang pada biasa ngomong ya. Karena saya penasaran ingin coba aja. Nah kebetulan yang di rendam jeruk nipis itu batunya ada yang saya sambil ikat leher tembaga. Ada yang lost tone, belimbing wuluh, ada yang diikat, ada yang enggak. Belimbing wuluh sih banyakan lost tone. Nah hasil rendeman itu pasti setelah beda. Nah pasti beda ya Om. Pasti beda. Nah saya lihat nih kalau setelah setahun yang belimbing wuluh tuh agak cairannya agak bening. Kalau yang satu lagi jeruk nipis mungkin karena ada leher tembaga jadi ada oksidasi jadi keruh ya Om ya. Iya benar. Nah dan ya seperti Om Andre bilang kalau habis dirawat direndam itu harus dibiarkan beberapa lama dulu baru bisa ketahuan hasilnya, betul ya Om? Iya benar, karena kebanyakan dari biasanya warna naik pasti di atas Mas. Betul. Maksudnya di atas rendeman, nggak mungkin pas. Iya bisa aja, tapi lebih mantap lagi kalau naiknya itu biasanya perubahan suhu di atas. Oke. Nah jadi ini kebetulan saya sudah angkat dari rendeman beberapa minggu yang lalu. Nah, mungkin ini kita yang pertama dulu nih Om. Iya. Ini 4 batu, ini kebetulan ini 2 anggur, 2 pandan. Ini yang direndam dengan jeruk nih Om. Oh iya. Dan ini ada yang leher, ada yang lost tone. Nah, ya betul. Oh, sampai hancur ya lehernya ya. Betul. Jadi ini buat ngebuktiin. Ini biasanya kalau kayak gini nih, hancur-hancur kayak gini kalau rendemannya nggak disaring nih. Oke. Jadi itu kesalahan pertama ya Om ya? Nggak salah sih sebenarnya. Cuman agak yang saya takutin gini, kalau seandainya kita nggak tahu pori batu itu kan gede, kecil, tergantung polesannya dia rapih apa enggak, itu akan mempengaruhi kalau seandainya adanya tembaga kikis atau airnya kotor, kan kadang bisa masuk ke dalam badan batu yang itu bisa bikin flek warna. Oke, jadi ya bisa menyebabkan flek warna ya? Bisa. Jadi ada warna beda, ada kemasukan warna tembaga yang nantinya akan rada keunguan yang gitu-gitu. Nah mungkin kalau leher tembaga direndam itu otomatis konsekuensinya akan hancur seperti ini, atau sebenarnya kalau kita ganti airnya nggak hancur atau gimana? Nggak terlalu parah seperti ini. Ya karena ini memang apa adanya. Iya. Ya. Nah sekarang saya pengen mungkin caci makinya nih Om untuk hasilnya nih. Apakah ini batunya bisa dipakai atau? Oh jadi ini posisinya ini rendeman belimbing sayur aja, murni. Betul, murni. Terus kalau ini pakai ada tembaganya. Betul. Dan rendemannya jeruk. Kalau dari warna mungkin saya sih nggak menyarankan seperti itu ya, maksudnya awal bukan saya nyaranin, siapapun boleh mencoba. Ya. Banyak orang dari sana sini pasti ngomongnya standar apa jeruk nipis, belimbing sayur, itu udah rahasia umum. Ya, cuma saya mau menjabarkan ini posisinya yang udah kejadian nih ya, setahun ya. Kejadian. Ini yang tembaga. Ya, betul. Ini yang belimbing sayur. Betul. Kondisinya dia lebih naik warna. Ya, lebih naik warna. Kristalnya juga ada. Karena dia ini ada naik warna, dia ada oksidasi di sini. Siap. Pasti naik warna. Iya. Apalagi kalau seandainya ini kena jemur pasti agak lebih naik lagi warnanya. Kalau posisi di sini dia warnanya SS biasa aja ya. Maksudnya warnanya masih warna dasar. Mungkin malah agak terlihat lebih downgrade warna nih kalau untuk nanas nih kayaknya. Iya betul. Kok jadi lebih muda ya jadinya? Iya, karena biasanya fungsinya belimbing sayur itu terkadang bisa mempengaruhi pigmen warna. Proses belimbing sayur. Nah, kondisinya karena dia membersihkan. Ya, dia membersihkan badan batu, jadi lebih kristal ya yang jelas. Tapi kalau untuk warna sendiri pun bisa mempengaruhi ya, agak turun sedikit. Ya ini contohnya. Iya betul.
Aku pikir mungkin dia dulu awalnya mungkin seperti ini ya. Nah, ya betul. Ya, malah ini karena ini rendeman saya, dia ini di prosesnya udah di sini nih. Dia gelapnya ada, betul. Kehijauannya, kristalnya udah mulai, maksudnya udah 3 step di atasnya dia nih. Terlihat ya Mas ya? Ya betul. Memang awalnya boleh di sini nih, ini semua rendeman nggak ada yang salah Mas, bebas. Jadi nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, semua rendeman sama semua, tergantung kita cara nikmatinnya aja. Sama kayak Mas, satu dari cara proses ngerendam aja kita kan udah punya perasaan senang, walaupun kita belum tahu hasilnya namanya pengen mencoba, belajar ya. Kebetulan ini untungnya di sini udah ada yang naik warna, ya. Cuma yang sangat disayangkan sebenarnya nggak sayang juga sih sebenarnya. Dia warnanya udah bagus. Cuman kalau dilihat dari sini nih Mas, ada ini lebih gelap ketimbang yang sini ya. Iya betul. Nah ini gelap. Kenapa nih Om? Pemilihan material sisik awal. Dia ada pura. Jadi ini ada puranya ya? Pura, badan tipis, halus itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai seperti saya video-video sebelumnya ya, kondisi sudah ngebelah badan batu, dia akan masuk warna lebih dulu, jadi lebih pekat. Nah ini kebuktiin. Coba kalau seandainya waktu dulu Mas bikinnya ada pura tapi halus lah ya, pasti tanpa ada warna gelap seperti ini. Rata. Tapi nggak apa-apa juga sih Mas. Toh nanti makin pekat semuanya dibantu sama kristal udah seakan agak normal. Karena kan prosesnya belum selesai. Baru 1 tahun. Berarti pemilihan bahan penting di awal ya. Iya. Sama kayak gini nih, yang satu lagi nih. Ini pemilihan, saya ambil contoh sampel ini pasti dari kapas nih ya. Iya betul. Kapasnya mungkin agak-agak semu, oli sedikit ya. Ini badan batunya ngedop. Iya betul, ini ngedop. Ini agak kristal. Saya lihat di sini karena prosesnya di sini ada sisik yang beda arah. Kali lagi dari awal ya Om ya. Iya. Memang beda arah ini kan ngaruh karena ada pura ya Mas ya. Dan jujur waktu saya beli awal saya nggak memperhatikan itu soalnya. Jadi penting juga nih. Kalau yang teman-teman pemula ya begitulah, harus memilih, banyak yang dipilih Om ya, faktor-faktornya, dan itu harus ditanyakan ke penjual ya Om ya, arah sisik, warna dan sebagainya Om ya. Tapi kan kalau untuk sebagian orang mungkin yang udah punya daripada nggak kepake atau kayak gimana ya mau nggak mau kan, misalnya taruhlah Mas nih ya, emang udah dari awal batunya udah kayak gini, akhirnya kan terjadi seperti kayak gini. Ada solusinya tetap, di resize. Yang jadi akan lebih bagus lagi, jadi kayak misalnya ini nih, kalau di resize dengan kondisi sisik yang bisa jadi lebih bagus. Dari dimensi segini ke segini. Jadi masih bisa dikondisikan ya Om ya, dengan hasil yang apa adanya ini. Yang jelas kalau yang ini nih, proses 1 tahun warna belum ada ya Mas ya? Iya, belum ada warnanya. Tipis doang. Cuma sisik saya perhatiin udah lebih lemas Mas dari dia nih. Walaupun rendaman sama ya? Betul. Sebahan. Iya ya, hasilnya ternyata beda-beda juga ya Om. Dia agak lebih lemas dia nih Mas. Nah mungkin sekalian nih Om, karena di komen ada yang nanya yang dimaksud dengan pandan kristal dan tidak kristal ya Om. Mungkin sekalian ini contohnya kali ya Om. Ini salah satu bisa. Jadi kristal itu kan bukan, pengertiannya mungkin apa deh kristal itu sebenarnya? Banyak orang mengartikan kristal itu ada yang kristal badan, ada kristal sisik. Kalau kristal badan, kalau seandainya sisiknya berbalut anggur dari bahan baru pun udah kristal badan ya. Atau dari awalnya aja memang batunya kristal udah ada juga. Ini transparansi badan batunya jelas berbeda. Bener. Ya kan? Yang ini ngedop ya. Agak ngedop. Yang ini walaupun terlihatnya glossy sama-sama kalau dari atas ya Mas ya. Betul. Tapi kan transparansi badan batunya dia. Ya, beda jelas. Dan ini mempengaruhi sisiknya, jadi sisiknya lemas mempengaruhi transparansi badan batu. Tingkat kekristalannya jadi lebih terlihat. Sisiknya rapi pun akan mempengaruhi juga dengan klep sisik. Kan ngaruh. Ini misalkan ini kan nggak rapi nih. Ini agak rapi. Kondisi badan batunya
hampir serupa nih ya, anggurnya kurang lebih dari sisik 1,5 mili. Betul. Tapi plaster klepnya bagusan dia. Oke. Karena dia didukung dengan sisik yang lebih bagus. Oke. Itu mempengaruhi. Dan kembali lagi harus di awal ya. Pemilihan material bisa Betul. mempengaruhi, Betul. tapi pun harus tahu resikonya. Betul. Jadi tetap harus nanya sama yang udah pernah mencoba. Betul. Karena pemilihan material udah bagus, berarti dia modalnya juga lumayan dong misalnya ya. Benar. Walaupun cuma selisih 25.000 atau 50.000, Oke. lebih mahal sedikit. Oke. Jadi Hasilnya resikonya bisa lebih besar. Pasti ada resiko flek warna. Betul. Atau hasilnya nggak memuaskan. Iya. Karena jelas kalau dari sisik bagus, rapih di awal dia udah udah bikin, harus di note harganya pasti agak beda sama yang biasa. Oke. Dia udah mau coba ambil resiko, itu berarti kan udah bagus. Betul. Mas beli batu misalnya 100.000 sama 150.000. Ya kalau 100.000 nggak jadi, ya wis lah 100.000. Oke. Kalau 150.000 kan agak lumayan gitu. Iya, ke situ sih intinya sih Mas. Oke, jadi bahan di awal sangat penting. Iya, Sekali sama lagi. kita juga harus ada ancar-ancarnya. Betul. Ini mau diapain nih? Betul. Dilumutin, Betul. kristalin. Iya. Karena kan varian pun berbeda ya. Benar. Lari ke kristal, sisik bolong-bolong, grepes, dia masuknya ke pandan bebas Oke. lawas, naik warna kristal, sisik lemas, hancur sampai bolong ke lumut lawas, Iya. itu beda varian, Oke. jelas. Aku lihat di sini nih Nah. agak lebih bagus nih. Ini Oke. kalau yang dari kapas, semoli, ini bagus. Oke. Kalau yang dari sini, ini sama nih sama ini nih. Oke. Dia itu kalau yang tadi pigmen warna turun ya. Betul, Pasti iya, ya. nih warna karena turun posisinya gitu. nggak bersihin kalau blimbing sayur. Hmm. Ini agak lebih bagus. Oke. Karena memang sisiknya juga lumayan rapi dia. Kalau ini jelas lihat Iya. gelap. Iya, samping gelap, samping terang. Nah, ada kuranya ini sama. kayak Oke, karena ada kura ya. Ah, ya ini jadi pelajaran. Kalau mau bagus ya jangan beli yang ada kura ya, Om. Boleh beli, tapi kalau misalnya kita mau nge-resize atau cuman kuranya Iya. di pinggiran doang mas, sebenarnya nggak apa-apa mas. Bukan berarti ada kura jelek, oh enggak sebenarnya. Malah kalau ini diterusin, Iya. ini nih diterusin, kalau kita Oke. ngejarnya kristal, Betul. bisa jadi dia akan lebih kristal daripada batu-batu yang lain, karena kura itu dia malah bisa membantu proses kristal batu. Oke. Jadi Kalau kura ada itu bisa kura. ngebantu juga ya? Iya. Oke. Ngebantu dia. Oke, jadi ya beginilah hasil apa Nggak ada adanya. yang salah semuanya di sini mas. Cuma Oke. saya cuma ngejabarin ini begini karena begini. Saya nebak-nebak nih mas ya. Oke. Ini begini, ini begini, ini begini, dan ternyata Iya. bener kan? Nggak apa-apa, dan berarti saya ngerasa nih memang pandan sampai puluhan juta ya begini. Iya, Ternyata karena nggak ini sesimpel setahun aja nih. iya. Ini saya yakin ini Bener, mas. bener. Ini mas, saya yakin modalnya aja udah lebih dari jutaan nih. Gitu, Oke. ya kan? Betul. Posisi setahun dirawat, hasilnya baru begini. Iya. Hasilnya ya. Makanya kenapa batu rawatan atau yang mungkin sudah lumut itu lebih mahal ya mungkin Ya, prosesnya batu rawatan, dihargai, ya. batu rawatan bisa lebih mahal. Terus batu yang sisiknya bagus, rapi, tersusun itu pun bisa lebih mahal. Betul. Karena kalau rawatan prosesnya memang lama, butuhin selain skill, terus kita harus sabar, Bener. segala macam. Terus kalau untuk dari segi sisik rapi, pemilihan material kan ngaruh. Nggak semua barang dari sana itu bagus-bagus semua, nggak mungkin. Oke. Kita harus gambling, resize, Oke. wah segala macam deh mas. Oke. Mungkin Yang kalau harus dihargain sih. ditarik kesimpulannya, jadi pertama sebaiknya kalau merendam, Mm-mm. seandainya sudah kotor cairan harus diganti ya Om, ya, sebenarnya. Kalau saya sih, Betul. saya saring mas. Oke, disaring diganti baru. Enggak, Oh, disaring aja. saring tambahin boleh. Oh, ditambahin ya, betul, karena kan akan menyusut ya. Ya Oke. kalau emang mau diganti baru silakan. Oke. Kalau buat saya sendiri mas, saya saring aja kan dia udah nyusut. Betul, itu untuk rendemannya. Biar bersih aja sih mas airnya. Benar, supaya nggak takutnya flek ke batu juga ya Om. Ya? Iya, biasanya yang udah-udah gitu. Apalagi kalau seandainya sisiknya rapet-rapet, mepet-mepet, Betul. nggak ada jeda anggur, Oke. itu akan lebih warna sedikit aja bisa langsung kena sisik kan. Oke.
kita nggak tahu mas pori itu kebukanya gede apa enggak, tergantung tukang gosoknya kan. Oke. Dan juga mungkin sebenarnya kalau selama kita ngerawat rendam tuh ada proses jemur gak sih sebenarnya? Ada ya, oke. Berarti itu kesalahan kedua saya Om. Ya boleh lah sekali itu diangkat. Kita lihat, oh ya bagus nggak nih, terus ke arah mana, karena sebenarnya ini kan sebenarnya bisa di split nih mas. Ini sebenarnya bisa di split, kayak misalnya mas ngambil di tengah-tengah tahun kemarin ya. Di tengah bulan ini kondisinya bisa langsung mas kasih ke rendaman sini. Oh gitu. Iya, terus ini yang biar nggak ngedop sebelah, dia bisa lariin ke sini dulu. Biar agak dinetralin, pigmen warnanya diturunin sedikit. Nah, sebenarnya tuh yang kalau udah bukan paham sih ya, udah terbiasa dari pengalaman. Jadi dia akan bisa. Karena cairan mempengaruhi Om ya. Oh belimbing ke sini, itu ada dapur masing-masing lah ya. Dan semua belajar dari pengalaman bertahun-tahun ya Om ya, nggak dadakan. Iya, nggak dadakan. Waduh, panjang banget. Panjang banget mas. Makanya batu yang pandan yang bagus harganya mahal. Harganya mahal. Iya. Jangan heran. Dari mulai sisik rapi mahal, rawatan mau kayak gimana, walaupun misalnya sisiknya kurang bagus, tapi itu batu lama, rawatan, warnanya pun cakep, asik gitu ya. Ya mahal juga sama. Nah Om, saya penasaran nih Om. Kalau yang untuk ini kan kata Om downgrade-nya Om. Ini biar warna ya? Biar tua lagi gimana Om? Bisa nggak? Enggak. Oh enggak ya? Karena kan dia kan warnanya warna dasar nanas. Jadi sepemahaman saya nggak ada yang kapas naik nanas itu nggak ada. Kapas naik nanas nggak ada. Sepemahaman saya. Jadi kalau nanas ya bahannya warnanya nanas kuning. Ya. Betul. Dia kan agak keputihan itu kan karena dia ini. Karena ini aja ya. Turun warna. Tapi ini kalau boleh saran ini sebaiknya diapain nih Om? Dilanjut, diikat? Lanjut. Oh lanjut, masih rendam lagi ya? Sampai kayak gimana? Setahun lagi nih Mas. Iya, udah tanggung Mas. Ya benar-benar. Lanjutin biar tahu, ya ternyata saya selama ini harusnya diginiin. Biar kita lihat di tahun depan. Apakah masih belum? Karena nih yang masih kapas, belum ada yang naik ya Om ya? Ya ini coba aja diganti, diikat pakai leher. Oh ya benar, biar kita lihat apakah bisa naik seperti ini. Nih ya kayak gini, ini udah tanggung naikin. Nah kalau ini agak terlalu ngedop, warnanya, kristalnya kurang. Pindah ke cairan. Waduh. Ini pun sama, ini udah enak, warnanya coba kesiniin. Waduh banyak banget nih berarti nih. Harus ada. Coba aja Mas, saya nggak jamin bagus ya. Bener. Namanya nyoba, ini kan saya feeling-feelingan juga Mas. Jadi waduh banyak yang harus diperhatikan nih Om ya. Material, cairan, teknik rawatan, jemur segala macam. Waduh, pusing ya. Pusing Mas. Makanya kalau mau simple, beli aja yang udah jadi, ya resikonya ada harga, ada kualitas. Iya, itu aja sih sebenarnya. Mungkin jadi ini lebih baik dirawat lagi Om ya. Rawat lagi. Nggak perlu dibuang ya? Jangan Mas, sayang duit ini. Buat saya juga mau. Mungkin terima kasih nih untuk caci makinya. Sama-sama. Paling nggak kita kasih tahu ke teman-teman di Pandan itu kompleks ya, nggak sesederhana batu dihit, sisik jadi sisik itu selesai gitu, enggak. Ini berapa batu ini Mas? Coba dihitung rawatan ini Mas. Saya ada berapa? Sekitar 10 nih, 2 anggur nih. Ada puluhan orang yang mencoba begini dengan puluhan atau ratusan batu. Puluhan orang teman-teman Pandan ada ya, banyak ya. Karena semuanya pengen mencoba ya. Ya, betul. Dan itulah uniknya di komunitas Pandan ya, penggemar Pandan ya. Kreativitas itu benar-benar itu yang di Pandan. Betul. Jadi nggak cuma teori, ya harus praktek. Harus ada prakteknya. Biar kita tahu ketika kita udah praktek, baru kita bisa ngomong. Benar. Betul. Ketimbang teori terus langsung ngomong, kadang suka lucu jadinya. Betul. Dan ya carilah penjual yang bisa dipercaya untuk mencari bahan dasar yang bagus ya. Kalau mau simple, beli yang udah jadi. Selamat mencoba Mas, kalau untuk Pandan. Siap. Bang Andre, mungkin kali ini cukup sekian dulu nih Om. Siap. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Ya, ditunggu pertanyaan-pertanyaan. Belum ada pertanyaan dari yang lain nih. Benar. Ya, baru dari Mas sendiri. Iya.
Karena mungkin kita vakum agak lama soalnya. Iya, tapi seru juga tadi pertanyaannya, bagus banget itu karena saya pernah ngalamin itu dulu. Betul. Dan mungkin untuk sekarang ini masih banyak teman-teman saya juga yang masih mengalami kayak gitu. Nyoba-nyoba. Masih nyoba-nyoba. Oke. Nyoba-nyoba yang beresiko. Iya, nggak apa-apa sih. Bisa jadi pengalaman sendiri, Iya, benar, pelajaran benar. sendiri. Benar. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Semoga menambah pengetahuan pastinya buat teman-teman khususnya Pandan ya. Benar. Jadi pada intinya apa yang saya tadi bilang di sini sekali lagi itu versi saya. Semuanya untuk dari segi perawatan atau segala macam semuanya benar, nggak ada yang salah. Yang penting gimana caranya kita menikmati batu kita sendiri jadi lebih bagus gitu aja. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.